Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Syira dari semester 3C. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH mengenai residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis. Nah, residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis ini hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud adalah yang pertama, kelompok jenis kejahatan pada pasal 486 KUHP itu mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Yang kedua, kelompok jenis kejahatan pada pasal 487 KUHP yaitu mengenai kejahatan terhadap orang. Dan yang ketiga, kelompok jenis kejahatan pada pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan. Nah, dengan demikian, maka sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residif atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Selanjutnya yaitu yang kedua, antara kejahatan yang kemudian yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. Yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Yang keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya yang pertama belum lewat 5 tahun, itu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Yang kedua, belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Selanjutnya, residif pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu yang pertama, belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, dan sebagainya. Yang kedua, belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran ini yang pertama yaitu pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan, dan yang kedua, pidana denda atau kurungan dilipatkan menjadi 2 kali. Selanjutnya, residif di luar KUHP. Residif yang pertama, residif kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya, yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila yang pertama, sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Yang kedua, untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Selanjutnya, residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan ketentuan pemberatannya, yaitu yang pertama, tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Yang kedua, untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.